Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Ramadhani dari kelas 12 MIPA 7 presensi 31. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik dan kromosom yang dapat diwariskan. Di mutasi ada dua istilah. Yang pertama adalah mutan, yaitu organisme yang mengalami mutasi, dan mutagen atau penyebab mutasi. Mutagen bisa dari zat yang bermacam-macam, misalnya dari fisika, kimia, dan biologi. Mutagen fisika itu ada contohnya ionisasi dari radiasi X-rays atau Röntgen dan gamma rays atau sinar gamma. Lalu ada sinar ultraviolet. Selanjutnya ada mutagen yang bersifat kimia, contohnya radikal bebas, senyawa aromatik, dan alkaloid. Radikal bebas itu biasanya dihasilkan dari respirasi, di mana setengah O2 tidak berhasil mengikat 2H+ dan 2 elektron. Lalu di senyawa aromatik itu biasanya di makanan, dan alkaloid itu adalah zat yang mirip-mirip alkohol dan biasanya dihasilkan dari hasil metabolit sekunder. Selanjutnya ada di biologi, ada transposon, virus, dan bakteri. Virus yang menjadi mutagen itu bisa menjadi mutagen karena mengubah genetik dari inangnya. Lalu di sini bakteri yang bisa menjadi mutagen adalah bakteri yang sudah terinfeksi virus yang termutasi. Lalu jenis mutasi ada dua. Yang pertama berdasarkan efek terhadap protein dan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan efek terhadap protein dibagi lagi menjadi tiga. Ada silent mutation, missense mutation, dan nonsense mutation. Yang pertama ada silent mutation, di mana asam amino dari hasil mutasi itu sama dengan asam amino yang sebelum mutasi atau asam amino normal. Contohnya di sini ada basa nitrogen AAA lalu menjadi mRNA UUU menghasilkan asam amino fenilalanin, lalu termutasi menjadi AAG dan mRNA-nya UUC, lalu asam amino yang terbentuk itu adalah fenilalanin. Di sini yang termutasi adalah basa nitrogen adenin menjadi guanin. Tetapi asam amino yang dihasilkan masih tetap sama, yaitu fenilalanin tetap menjadi fenilalanin. Yang kedua adalah missense mutation. Missense mutation adalah mutasi di mana asam amino yang dihasilkan waktu mutasi itu berbeda dengan asam amino normal. Di sini ada contoh asam amino yang normal dihasilkan dari basa nitrogen AAA lalu menjadi mRNA UUU dan menghasilkan asam nitrogen fenilalanin. Lalu termutasi di mana basa nitrogen adenin berubah menjadi timin, yaitu AAT menjadi mRNA UUA lalu menghasilkan asam amino leusin. Di sini terlihat bahwa asam amino yang awal adalah fenilalanin, lalu asam amino yang termutasi adalah leusin. Yang ketiga adalah nonsense mutation. Nonsense mutation itu adalah mutasi yang menyebabkan munculnya stop codon. Contohnya di sini ada basa nitrogen normal yaitu AAA, ATG, ACG menjadi mRNA UUU, UAC, dan UGC. Lalu menghasilkan asam amino fenilalanin, tirosin, dan sistein. Lalu basa nitrogen tersebut termutasi menjadi AAA, ATC, AGC. Di sini yang berubah adalah basa nitrogen guanin menjadi sitosin. Lalu menghasilkan mRNA UUU, UAG, UCG. Nah, di sini yang awalnya asam aminonya itu venin, tirosin, dan sistein menjadi venin lalu stop codon. Nah, karena muncul stop codon, jadi
basa nitrogen yang setelah stop codon itu tidak bisa terbaca, sehingga hasil dari mutasi ini adalah protein yang cacat. Selanjutnya, jenis mutasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua, yaitu gen dan kromosom. Di gen itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu substitusi, inersi, adisi, delesi, dan duplikasi. Substitusi itu mutasi yang menyebabkan basa nitrogen tertukar. Nah, basa nitrogen yang tertukar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi itu basa nitrogen yang sama tertukar, jadi basa nitrogen purin tertukar menjadi purin, lalu pirimidin tertukar menjadi pirimidin. Nah, basa purin itu kan adenin dan guanin. Jadi nanti kalau termutasi berarti adenin bisa menjadi guanin atau guanin bisa menjadi adenin. Lalu yang di pirimidin dengan pirimidin berarti basa nitrogen timin bisa tertukar dengan basa nitrogen sitosin dan sebaliknya. Lalu ada transversi. Transversi itu mutasi di mana basa purin bertukar dengan pirimidin. Di sini adenin bisa tertukar dengan timin atau urasil, bisa juga timin atau urasil bisa tertukar dengan guanin, guanin bisa tertukar dengan sitosin, dan sitosin bisa tertukar dengan adenin. Yang kedua adalah insersi. Insersi itu artinya diselipkan, jadi basa nitrogennya itu diselipkan. Misalnya, yang awalnya AAC, CCT, lalu setelah terjadi insersi, nanti ada di tengah antara AAC dan CCT itu ada basa nitrogen T. Jadinya AAC, T, CCT. Selanjutnya adalah adisi. Adisi itu adalah bertambahnya basa nitrogen di depan. Nah, tadi kan di insersi itu basa nitrogennya diselipkan. Jadi bertambahnya itu di tengah. Lalu kalau adisi itu berarti basa nitrogennya bertambah di depan. Contohnya ada basa nitrogen AAC, CCT. Setelah teradisi dia akan menjadi T, AAC, CCT. Yaitu bertambahnya basa nitrogen timin di depan. Selanjutnya adalah delesi. Delesi itu artinya basa nitrogennya itu hilang. Jadi misalnya yang awalnya basa nitrogennya itu AAA, CCG akan menjadi AA, CCG. Di situ terjadi penghilangan basa nitrogen adenin. Selanjutnya adalah duplikasi. Duplikasi itu sesuai namanya berarti basa nitrogennya terduplikasi. Contohnya, basa nitrogen normal itu CaC, GGA. Lalu saat terduplikasi, dia akan menjadi CaCC, GGA. Di sini ada ketambahan satu basa nitrogen sitosin. Nah, insersi, adisi, delesi, dan duplikasi ini menyebabkan yang namanya frame shift mutation atau pergeseran kerangka basa nitrogen. Nah, untuk substitusi ini tidak menyebabkan frame shift mutation. Selanjutnya, setelah berdasarkan tingkat gen ada tingkat kromosom. Berdasarkan tingkat kromosom itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama perubahan struktur, yang kedua perubahan jumlah kromosomnya. Di perubahan struktur kromosom ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi itu berarti hilangnya salah satu bagian kromosom. Yang awalnya kromosomnya utuh, dia akan terpotong atau kromosomnya hilang. Nah, di kromosom itu kan terdapat banyak gen. Yang awalnya gennya utuh dan banyak, itu gennya akan berkurang. Selanjutnya adalah duplikasi. Duplikasi itu berarti bertambah kromosomnya. Jadi yang awalnya kromosomnya itu hanya satu lapis seperti ini, bertambah menjadi ada dua lapisan. Yang ketiga adalah inversi. Inversi itu berarti perubahan urutan kromosom. Yang awalnya kromosomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, setelah terinversi bisa menjadi 3, 2, 1, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah translokasi.
Nah, di delesi, duplikasi, dan inversi ini melibatkan satu pasang kromosom homolog. Tetapi di translokasi itu melibatkan dua kromosom non-homolog atau kromosom yang berbeda. Contohnya di sini ada kromosom A dan B. Lalu setelah tertranslokasi bisa menjadi seperti ini atau seperti bergabung. Selanjutnya setelah perubahan struktur ada perubahan jumlah kromosom. Dibagi menjadi dua yaitu euploid dan aneuploid. Euploid ini adalah perubahan jumlah dari seluruh set kromosom. Jadi yang awalnya kromosom 2N atau diploid bisa menjadi 3N atau triploid, lalu menjadi 4N atau tetraploid, dan seterusnya. Nah, di manusia ini berubahnya kromosom menjadi 3N atau triploid bisa menjadi sel kanker. Lalu kalau di tumbuhan, berubahnya kromosom menjadi 3N itu bisa diakibatkan karena adanya kawin silang. Contohnya di tumbuhan gandum. Yang kedua adalah aneuploid. Aneuploid itu berarti perubahan jumlah kromosom tertentu. Jadi misalnya ada 2N plus 1 yang menyebabkan sindrom Down. Jadi awalnya kromosomnya itu 2N atau 46 kromosom, lalu menjadi 2N plus 1. Jadi kromosomnya itu bertambah 1 menjadi 47 kromosom. Hal ini mengakibatkan kesalahan di kromosom nomor 23. Biasanya disebut juga dengan trisomi. Trisomi ini bisa menyebabkan banyak penyakit atau sindrom. Salah satunya adalah sindrom Jacob 44A XYY. Sindrom Jacob ini biasanya terjadi di laki-laki. Biasanya itu orang yang memiliki sindrom Jacob memiliki tenaga yang terlalu kuat, terus cenderung emosional, dan bisa menjadi kriminal. Penyebab dari aneuploid ini ada dua. Yang pertama anafase lag dan non-disjunction. Anafase lag ini adalah gagal anafase karena benang spindlenya tidak menempel pada salah satu kromosom. Lalu yang non-disjunction itu adalah gagal berpisah. Sekian penjelasan dari mind map tentang mutasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.